Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Apa kabar semuanya, anak-anak didikku semuanya di kelas 4 ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu mencintai ilmu-ilmu pengetahuan, terutama di ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mengawali dengan pelajaran kita pada hari ini, kita tepuk dulu anak soleh. Ayo sama-sama tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan membacakan suratul Fatihah dan doa menuntut ilmu pengetahuan. Ayo sama-sama yang menonton video ini sama-sama mengikuti bacaan atau lafaz yang Bapak lantunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita awali dengan membacakan doa. Ayo sama-sama kita ikuti. Sama-sama ikuti Bapak yang menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, nanti Bapak semuanya yang berbahagia, yang Bapak sayangi, Bapak cintai, dan yang dicalonkan oleh Allah masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita masuk dalam bab 4, yaitu bersih itu sehat. Sebelumnya kita sudah masuk materi tentang sifat-sifat terpuji, dan hari ini kita mencoba mengkaji tentang kehidupan yang bersih itu sehat dan terhalang daripada najis atau hadas yang menghalangi kita untuk beribadah pada Allah. Langsung saja kita masuk dalam slide berikut ini. Perhatikan baik-baik anak-anakku semuanya. Di video ini Bapak akan menjelaskan sekilas tentang bersih itu sehat. Ini KI yang kita pelajari hari ini. KI yang pertama memahami pengetahuan faktual, dan KI yang keempat menjadikan pengetahuan faktual dalam arti yang keempat ini tentang keterampilan atau praktiknya. Kemudian KD mengentaskan waktu, ada 4 yang saya angkat di sini KD-nya. Bisa anak-anak didikku semuanya melihat, dan siapapun yang menonton video ini dari KD 4 sampai 4.4 mempraktikkan. Kemudian lanjut indikator. Indikator inilah butiran ataupun penjabaran daripada KD itu sendiri yang menuntut seorang anak itu bisa bersuci dari hadas besar dan kecil dengan baik dan benar. Kemudian paham dia, mengerti dia tentang pengertian hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dia paham, dia mengerti dia dengan rukun dan sunnah.
kemudian menjelaskan rukun dan sunnah juga dia mengerti, dan cara mempraktikkan tata cara bersuci, hadas kecil dan hadas besar. Lanjut, ini tujuan anak-anak mempelajari ilmu ini. Yang pertama, dia paham tentang makna bersuci. Kemudian dia mengerti tata cara bersuci. Kemudian dia bisa bedakan mana itu hadas besar dan mana hadas kecil. Kemudian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, setiap bapak melantunkan Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus mengikutinya. Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, ini masuk ke ada 4 gambar. Yang pertama, ada gambar yang pertama inilah seorang anak perempuan sedang membersihkan kain yang disiram dengan air. Ini menandakan sedang membersihkan najis. Kemudian yang kedua, seorang anak sedang mandi. Kemudian gambar yang ketiga adalah urutan dan langkah tata cara berwudu. Dan yang keempat adalah tayamum. Nah, 4 gambar ini tidak saya sajikan, tidak Bapak terangkan semuanya. Yang perlu saja yaitu yang berhubungan dengan mandi, yang kita bahas tadi di pertama, di indikator, di tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, tentang cara-cara berwudu. Lanjut. Nah, ini dia. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas daripada najis. Setiap yang bersih itu belum tentu dia suci. Bersih dalam arti nampak jelas di hadapan kita. Di sucinya ini masih belum nyata, belum nampak apakah suci itu sudah bebas daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, ataupun najis yang melekat pada anggota tubuh kita. Makanya dalam pengertian di sini dijelaskan bahwa najis adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang, lewati ini, seseorang untuk beribadah pada Allah, seperti terkena jilatan anjing. Di badan kita, di kain kita, di pakaian kita. Kemudian ada darah yang melekat di badan kita, ada kotoran, kemudian ada air seni atau air kencing ya. Ini menandakan najis, sehingga dengan adanya contoh-contoh yang Bapak sebutkan ini, maka tidak boleh kita beribadah sebelum kita membersihkan terlebih dahulu. Sudah jelas najis itu pasti kotor, seperti terkena tanah, kemudian tinta, cat, ludah, ataupun getah, ataupun hal-hal yang memang kotoran yang terkena dengan badan ataupun pakaian kita. Jadi sehingga dengan terbebasnya daripada najis ini ataupun daripada hadas yang kita sebutkan di sini, maka baru boleh kita melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, bersih dalam arti di sini, bersih dari suci atau dari hadas ini dibagi 2. Yang pertama bersih dari hadas. Yang kedua bersih dari najis. Sementara yang kita jelaskan di sini yaitu bersih daripada hadas dan bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi yang perlu kita pahami, yang di bawah ini sengaja saya tebalkan warna kuning. Inilah yang harus kita bahas. Yang pertama, hadas ada 2. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Next. Ini contoh hadas kecil. Contoh hadas kecil adalah buang air kecil atau kencing. Kemudian yang kedua, buang angin atau kentut. Dan yang ketiga adalah buang air. Ya, anak-anak didik semuanya tetap semangat ya. Inilah contoh hadas kecil.
buang air kecil, buang air besar, dan buang angin alias kentut. Nah, ketika ketiga hadas ini mengalami pada badan kamu atau mengalami pada tubuh kamu, baik itu di waktu sholat atau di luar sholat, makanya segera kamu mensucikan. Bagaimana cara mensucikan ketiga hadas ini? Yang pertama buang air kecil, buang air besar, dan angin. Nah, cara mensucikan, menghilangkan hadas kecil ini yaitu menghilangkan dengan mencuci dengan air bersih dan mensucikan. Jangan bersih aja nggak suci. Contoh air bersih suci itu nggak suci, kopi, kemudian air apalagi kelapa ataupun air mineral lainnya yang tidak menyucikan itu tidak boleh kita gunakan untuk suci. Nih, cara menghilangkan dengan cara dicuci dengan air bersih di ujung kemaluan kita, kemudian dibuang air besar. Berbeda dengan kentut atau buang angin. Kentut jangan pula dicuci pantatnya. Nah, karena hadas kecil yang ketiga ini, yang buang angin ini, itu tidak berwujud, tidak membekas, cuman mengeluarkan suara dan aroma yang tak sedap, tapi akan membatalkan wudhu. Cara menghilangkannya dengan cara mencuci, kemudian melakukan wudhu, baru boleh kita melaksanakan sholat. Ya. Good. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita simak dulu. Ada beberapa benda yang digunakan untuk bersuci. Tapi kita next dulu ini. Nah, pertama kita pahamkan dulu tentang hadas kecil tadi. Nah, ini yang kedua hadas besar. Tadi kan ada dua ya. Yang pertama ingat ya, hadas kecil ya. Ingat hadas kecil itu BAB, kemudian buang air kecil, kemudian buang angin alias kentut. Baru kita masuk ke hadas besar. Hadas besar itu bukan berarti besar, gede. Nah, dan hadas kecil itu bukan juga berarti kecil, tapi yang memudahkan kita untuk membasuhnya atau mencucinya, itu yang membedakannya. Kalau hadas besar tidak cukup dengan wudhu saja, tidak cukup dengan membersihkan yang terkena hadas besar. Berbeda dengan hadas kecil. Nah, apa-apa saja yang termasuk hadas besar? Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Ini mengalami bagi orang ataupun anak-anak yang biasanya sudah usianya kurang lebih 6 tahun atau sudah memasuki tingkat sekolah SMP. Misalnya di usia 13 tahun atau 14 tahun. Nah, mimpi basahnya ingat ya, bukan mimpi mandi di sungai, bukan mimpi mandi di laut atau mimpi basah-basahan. Tidak, mimpi basah ini yang mengeluarkan cairan mani atau cairan hadas kental kayak air susu yang lengket yang keluar dari ujung kemaluan orang laki itu, itulah yang membuat hadas itu menjadi hadas besar. Tidak cukup dengan cuci saja, tapi harus diawali dengan mandi. Kemudian langsung yang kedua, keluar darah nifas bagi ibu yang setelah melahirkan. Ketika emak kita, bunda kita, orang tua kita melahirkan kita dulu, ada darah kotoran yang keluar dari kemaluan dia. Nah, darah yang keluar dari kemaluan dia itu namanya nifas. Kalau nifas itu keluar, berarti itu termasuk hadas besar. Bagaimana cara mencucikannya anak-anakku semuanya? Dengan cara mandi wajib atau mandi menghilangkan hadas besar dengan menggunakan niat. Yang ketiga, contoh hadas besar adalah bersetubuh. Mungkin ini agak-agak porno ya, tapi untuk pengetahuan kita harus kita pahami. Ini contoh hadas besar bersetubuh adalah berhubungan suami istri bagi orang yang sudah berumah tangga dalam satu kamar, sehingga bercampurnya mereka berdua mengeluarkan ataupun mani atau cairan yang melekat pada kemaluan orang laki, walaupun tidak keluarnya benda yang berhadas itu, dia akan berhadas juga. Jadi dua-duanya harus mandi hadas besar atau mandi wajib, baik laki-laki atau perempuan. Misalnya orang ini yang sudah
rumah tangga. Kalau yang belum, tidak boleh berduaan di dalam satu rumah, baik laki-laki atau perempuan. Yang akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat surah Al-Isra ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangankan berzina, dekati aja nggak boleh. Apa itu dekati? Dengan cara pacaran. Itu nanti kita bahas. Oke, lanjut. Next. Contoh hadas besar. Yang berikutnya. Keluar haid bagi perempuan. Ini kalau anak perempuan dengan biasanya agak geli ini. Nah, biasanya yang usianya usia subur, usia 5, kelas 5 atau kelas 6 udah pada haid ini setiap bulannya. Ini sebenarnya keluar haid ini adalah darah kotor yang keluar pada kemaluan perempuan setiap sebulan sekali, baik di selama 3 hari, baru berhenti 5 hari, 7 hari, bahkan sampai 15 hari. Berbahayanya apa? Kalau seandainya dia sudah mendekati pendidikan dasar SMP, tapi juga belum haid, ini namanya harus konsultasi atau tanyakan sama dokternya apa penyebabnya. Ini dia. Lanjut. Keluar mani bagi laki-laki. Ini ada hubungannya dengan mimpi basah ini. Ini biasanya tidak ada sebab juga bisa keluar, atau dengan ada sebab juga bisa keluar. Keluarnya mani cairan kental dari kemaluan laki-laki akan menjadikan hadas besar. Ingat ya, di ujung kemaluan laki-laki itu ada dua ujung atau muara yang mengeluarkan dua hadas. Yang satu salurannya kencing yang menyebabkan hadas kecil, kemudian yang kedua yang mengeluarkan hadas besar, yaitu keluarnya mani. Kemudian yang berikutnya adalah mati syahid. Ini bukan matinya berhadas maksudnya, tapi harus dimandikan layaknya jenazah yang dimandikan oleh orang-orang kampung kita ketika ada keluarga kita, orang tua kita yang meninggal dunia. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, lanjut. Ada waktu kita. Kemudian yang berikutnya, setelah kita paham tentang pembagian hadas besar ini dan cara menghilangkannya, baru kita lihat alat untuk mensucikannya. Apa saja alat mensucikannya? Jelas, yang pertama itu adalah air. Air yang suci mensucikan. Tidak boleh air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu air suci tidak mensucikan? Air kopi suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air apa lagi? Air kelapa bisa diminum suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan hadas. Nah, selain air, kita masih bisa menggunakan alat-alat yang lain yang dinamakan dengan istinja. Kalau misalnya istilahnya dengan air, namanya tohorah atau bersuci yang sebut kita pertama tadi. Nah, yang selain itu, menggunakan air selain menggunakan barang untuk bersuci selain air, namanya istinja. Apa-apa saja yang bisa kita gunakan selain air? Misal, batu. Nah, batu bisa kita gunakan, tapi jangan pula dalam satu arah. Misalnya ini maaf, saya lewatkan dulu. Oke. Ini dia. Nih, batu ini pertama kita gunakan di sudut ini untuk membersihkan kotoran yang melekat pada badan kita. Nah, di ujung ini. Kemudian sudut berikutnya. Jangan 3 kali kita istinjakan pada hadas, tiga-tiganya kita gunakan di tempat yang sama. Tetap semangat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, benda yang digunakan untuk bersuci yang saya sebutkan tadi udah batu. Kemudian daun kering. Nih, daun. Daun ini bisa digunakan juga untuk bersuci, tapi lihat daunnya, jangan daun yang menyebabkan gatal pula kita badan kita. Kalau orang Aceh bilang daun apa namanya itu, daun jelatang ya. Nah, jangan pula kita gunakan daun itu, gatal kemaluan kita, udah kita garuk-garuk sepanjang hari nanti. Nah, kemudian tisu.
Tisu juga kita gunakan untuk alat istinja. Tapi ingat ya, kelima alat ini kita gunakan apabila tidak ada air. Dan bisa kita gunakan juga apabila memang kita tidak dibolehkan terkena air. Misalnya ada konsultasi dengan dokter. Ini bapak anaknya tidak boleh kena air, nanti sakitnya akan bertambah parah. Baru boleh kita gunakan dengan alat selain ini. Nah, satu lagi tanah ini, tapi nggak disebutkan. Lanjut, kulit kayu. Ini contohnya kalau misalnya di hutan. Nah, di hutan kita nggak dapat air, kemudian sesak boker, buang air besar, tapi airnya nggak ada. Untuk sementara boleh kita gunakan kulit kayu atau kayu. Kemudian kain. Kain juga boleh ya. Kain ini juga boleh kita gunakan untuk alat istinja. Kain ini misalnya pertama kita gunakan sudut ini, kemudian berikutnya kita sudah gunakan sudut ini. Jangan 3 kali kita basuh, 3 kali kita lap kotoran yang melekat pada badan kita, tiga-tiganya di posisi ujung ini. Nah, harus kita bedakan sama dengan batu yang Bapak jelaskan tadi. Pertama sudut ini, kemudian ini juga masih ada bekasnya. Ambil lagi batunya. Nah, jangan sampai di tempat yang sama kita basuhkan menggunakan dengan ujung batu yang kita sediakan. Ini alat-alat istinja. Ingat ya, batu, daun kering, kain, kulit kayu, tisu. Ini biasanya kalau di hotel-hotel ada nih, tapi kita nggak sampai hati juga menggunakan tisu terus. Sementara airnya ada. Ini yang pertamanya alat taharah, alat bersuci menggunakan air. Yang 5 ini adalah alat untuk istinja menggunakan barang lain untuk bersuci hadas besar ataupun hadas kecil. Ada satu lagi tapi nggak Bapak sebutkan di sini. Kenapa? Karena tidak ada pembahasan dalam materi ini. Bapak singgung sedikit. Menggunakan tanah, apa namanya? Tanah atau debu? Hah? Coba lihat, yang bisa jawab boleh tulis di kolom komentar. Yaitu tayamum. Sakit, tidak dapat air, kemudian dalam perjalanan, sementara waktu sholatnya udah masuk, itu boleh kita gunakan bila waktu sholatnya masuk menggunakan tayamum. Dan selanjutnya, apalagi di bawah ini anggota badan yang harus kita bersihkan setiap hari. Ada anggota badan yang kita bersihkan setiap sepekan sekali. Gigi setiap hari sebelum sholat disunahkan. Kemudian bangun tidur ataupun sebelum tidur. Kemudian telinga, ini setiap hari juga atau 3 hari. Kemudian ini di bawah leher, rambut, kemudian kukunya bisa jadi sepekan sekali. Kemudian kakinya setiap hari, dan wajah kita dan kuku kaki kita. Nah, ini dia. Ini termasuk bagian-bagian bersuci yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kita hanya pelajari 2 ini saja, wudhu dan berhadas besar dan kecil. Lanjut. Ini wudhu. Langsung saja. Wudhu adalah bagian dari tata cara bersuci dari hadas kecil. Ketika seseorang sudah berwudhu ingin mengerjakan sholat atau ibadah lain, kemudian dia berhadas. Ini harus diawali dengan wudhu yang sempurna. Supaya apa? Supaya sholat kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melengkapi menyempurnakan wudhu itu kita harus tahu rukun wudhu. Ingat, rukun wudhu itu ada 6. Ingat ya, 6. Bukan langkah-langkah berwudhu, tapi urutan yang harus kita ikuti sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Rukun ada 6. Ini wajib ini, tidak boleh tinggal. Nah, yang pertama niat. Ingat niatnya itu ya. Kemudian membasuh wajah. Ini wajib ini. Membasuh wajah. Ingat, membasuh wajah itu harus merata airnya. Dari bekas tumbuh rambut, kemudian di samping leher. Sampai di bawah leher.
ke telinga, jangan gini-gini, ini nggak kena, nggak boleh. Kemudian membasuh dua tangan hingga siku dari, nah, nanti kita praktekkan nanti ini sekilas saja dulu. Nah, dari ujung jari ini sampai ke siku, bukan dari sini, nah, tapi dari ujung jari ini. Kemudian mengusap sebagian rambut atau kepala, boleh seperti ini. Kalau kita untuk mengambil kesempurnaan, semua ya, semuanya, mari. Nah, dari depan ke belakang, kemudian kita putar, baru kita telinga. Nah, kemudian yang kelima, kaki. Dua kaki hingga mata kaki. Nih, jangan sampai ke paha-pahanya diangkat nampak aurat sama orang. Tertib inilah berurutan. Ini ya. Ini yang wajib ya, anak-anakku semuanya, yang wajib ini. Tidak boleh tinggal ini. Misalnya satu ini tinggal, kita lompat ini, batal wudhunya. Ini tinggal, ini ada, ini tinggal, batal wudhunya. Ini yang wajib. Nah, niat nanti kita pelajari insya Allah selanjutnya. Kemudian nih urutannya ya. Ini ada niatnya di sini, di videokan ataupun di screen, print screen aja atau ditulis nanti ya. Diposisikan, diserahkan dalam pembelajaran, baru nanti kamu tuliskan niat wudhunya. Ini urutan-urutannya dan doanya. Lanjut. Kemudian sunnah berwudu. Sunnah berwudu itu yang pertama menggosok gigi sebelum berwudu. Itu disunahkan. Sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi untuk mengambil satu pahala, kita ambil aja sunnahnya. Kedua, baca bismillah. Kemudian membasuh dua telapak tangan. Ini dia. Ini sunnah namanya. Nah, sunnah ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Kemudian kumur-kumur. Hati-hati ya, kumur-kumur dalam bulan puasa. Hati-hati, jangan sampai ketelan, membatalkan puasa kamu. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, menghirup. Jangan ke dalam kali pula, nanti pilek kamu. Kemudian mengeluarkan, yaitu istilahnya istinsyar. Lanjut, mengusap seluruh kepala. Tadi saya jelaskan. Kalau ini separuh kan wajib atau rukun ya. Ini dia. Dan putar lagi, baru masukkan ke telinga. Ingat telinganya ini nih ya. Perhatikan baik-baik nih ya. Ini diputar nih. Nih masuk nih. Jangan kayak capung cebok itu di air itu. Dia harus bersih nih gini. Ini diputar nih. Terus ini dimasukkan jadi ini. Lanjut, kemudian yang ada jenggot. Ada jenggot itu dibersihin. Jangan sampai ada najis atau hadas di dalam yang tempat tubuh jenggot. Kemudian sela-sela jari digosok, kemudian bekas kukunya yang ada tanah itu digosok. Kemudian ingat mendahulukan anggota kanan dulu. Ini kanan nih yang saya angkat nih, yang angkat yang kanan dulu, jangan yang kiri. Kalau yang kiri dulu nanti makruh. Kanan, dan membasuhnya 3 kali. Wajibnya 1 kali. Kemudian sunnahnya 3 kali. Kenapa 3 kali? Allah mencintai yang ganjil. Asmaul husna ada berapa? 99. Dan berdoa setelah berwudu. Apa doanya? Ini doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Anak-anak Bapak semuanya yang tetap berbahagia, tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, lanjut. Ini doa yang barusan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukannya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Mu dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat, bertaubat, dan jadikan aku orang-orang yang bersuci, dan jadikan aku termasuk golongan-golongan hamba-Mu yang saleh. Kan artinya cukup bermakna kan? Ada 3 yang kita minta nih, taubatnya, kemudian orang yang bersucinya, kemudian termasuk orang-orang yang soleh. Kalau 3-3 ini udah masuk, nggak ada yang nggak mungkin. Dengan penuh kasih sayang Allah, kita akan masuk dalam surganya Allah. Inilah yang kita idam-idamkan. Ini kita banggakan. Ini wudhu. Ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan, langsung di komentar nanti. Ya,
Banyak pertanyaan yang memang tidak paham, mengerti, boleh tanyakan di kolom komentar. Lanjut, ini sunnah berwudu. Masuk ke mandi. Apa tadi mandi? Ini termasuk menghilangkan hadas besar. Ingat ya, besar bukan berarti itu gede. Tapi maksud besar menghilangkannya dengan cara mandi. Tidak cukup dengan mandi-mandi gitu itu aja, tapi mandi harus diawali dengan syarat dan rukun tertentu. Apa itu mandi? Ini nih. Bacakan semuanya ya. Ini mandi, sampainya air ataupun mengalirkan air secara mutlak ke seluruh badan dengan cara tertentu. Apa itu cara tertentu? Cara-cara yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita kucurkan ini ya. Makanya istilah mandi itu ada istilahnya. Yang pertama disebutkan dengan mandi wajib. Ini biasa, mandi wajib. Kemudian istilah lain apa? Mandi junub. Apa itu mandi junub? Ini artinya adalah mandi yang diwajibkan oleh agama Islam atas orang-orang mukallaf. Mukallafnya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik, orang yang sudah berakal sehat, sempurna akalnya, bisa bedakan mana baik mana buruk dan mengerti hukum-hukum Islam, baik itu laki-laki, pria maupun wanita, untuk membersihkan diri dari hadas besar. Apa saja hadas besar? Udah kita sebutkan tadi hadas besar. Lihat lagi di belakang, lihat lagi di catatan. Di sini tidak Bapak sebutkan pembagian hadas besar, tapi pengertian mandi. Lanjut. Nih, kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah mandi kita diterima dan hadas besarnya akan hilang juga dari badan kita. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, cuma dapat mandi doang, cuma dapat mandi saja, bersih saja, tapi tidak suci. Inilah yang maksud Bapak bilang dari awal tadi. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Rukun yang pertama adalah niat. Niat ini kita bacakan, kita kasatkan dalam hati, bukan diucapkan, bukan nawaitul wusla lirafil hadasil akbari, tidak dilafatkan. Kenapa? Tidak boleh membaca yang besar-besar di dalam kamar mandi. Tak boleh. Apalagi ada kata-katanya Allah di situ, karena Allah Ta'ala. Tapi dalam hati diniatkan. Bersamaan dengan kita siramkan air itu. Misalnya kita mandi dengan menggunakan timba. Siram. Begitu habis airnya, selesailah niat kita. Baru kita ratakan semuanya air seluruh tubuh kita. Yang kedua, membasuh anggota badan. Ketika kita membasuh anggota badan ini bersamaan dengan niat, maksudnya kita gunakan gayung. Nah, ini nggak ada gayung ya, ini pamannya ada gayung ya, karena Bapak di kamar ini ya bawa gayungnya tadi. Ini gayung ya, atau ini mouse ini aja gayung. Ini kita ambil air, kita siram bersamaan dengan niat. Nah, begitu airnya tertumpah di atas rambut kita, kepala kita, disitulah letaknya dalam hati. Nah, ini Bapak lafatkan, tapi nggak seharusnya kamu lafatkan nanti ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Baitul ghusla lirafil hadasil akbari anjami'il badani, lebih lengkap fardha lillahi ta'ala. Sengaja aku menghilangkan hadas besar pada anggota tubuhku, badanku, karena Allah Ta'ala. Airnya sudah habis, niatnya pun sudah selesai kita lafazkan dalam hati. Kemudian menghilangkan najis. Apa itu najis tadi? Hadas yang ada pada badan kita. Misalnya kita mandi ini gara-gara keluar mani. Ataupun kita mandi ini gara-gara keluar darah haid bagi perempuan. Kita bersihkan dulu itunya. Nah, kemaluan kita. Kemudian baru kita ratakan airnya. Jangan sampai ada anggota badan sedikit pun yang tidak masuk airnya, tidak tersentuh air. Misalnya kuku, di ujung kuku ini nih ya. Nggak masuk airnya, batal mandinya. Ataupun di rongga-rongga telinga, nggak kena airnya, nggak sampai airnya. Ataupun di kaki, ataupun di pangkal paha kita, nggak sampai airnya. Maka mandinya tidak sempurna. Kalau mandinya nggak sempurna, maka mandinya akan batal. Lanjut, ini sunnah. Kalau yang rukun tadi ini tidak boleh nggak ada, tidak boleh nggak dikerjakan, harus wajib ini. Sunnah mandi, baca basmalah, Bismillah.
kemudian gosok gigi, bersiwak, bahasa Arabnya bersiwak, gosok gigi, itu sunnah ya. Kemudian wudhu dulu, ini sama dengan wudhu sebelum sholat, kita wudhu dulu. Kemudian menyiramkan rambut, ini belum mandi ya, sunnah mandi maksudnya, gosok-gosok. Kemudian mulai membasuh kepala, tiga kali, ini namanya sudah semuanya, artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Sementara yang wajiblah rukun mandi. Kemudian sedikit lagi kita tambahkan setelah rukun ini, saya Bapak ingin tunjukkan niatnya dulu ya. Ini niatnya, ya Allah, niat mandi wajib ini nih sengaja Bapak ambil yang singkat aja supaya kamu mudahkan hafal. Bapak baca pelan, kamu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla dirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau wudu ini aja diganti nih. Ini diganti nawaitul wudu'a dirafil hadasil asghari. Walaupun tadi nggak Bapak sebutkan niat wudu, tapi nanti di praktek nanti langsung kita peragakan. Ini sekilas karena waktu kita terbatas ya. Ini dia niat mandinya. Atau tidak bisa bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia. Orang Aceh menggunakan bahasa Aceh, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Allah mengerti semua bahasa. Al-Alim, Allah itu maha mengetahui semua. Aku berniat mandi untuk yang harus besar. Ini niatnya, dihafal. Dihafal nih, karena kunci utama kita untuk mandi adalah niat. Kalau misalnya tidak diawali dengan niat, cuman mandi doang, mandi saja. Tapi tidak sempurna, maka tidak sah mandi itu. Tidak sah mandinya, maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah. Ini sudah tadi. Itulah, ini selesai pembelajaran kita tentang ada sebagian kecil dan tata cara membersihkan. Demikian yang bisa sampaikan. Dan Allah majma'in. Kalau ada pertanyaan nanti langsung di kolom komentar. Terima kasih. Dikritik ya video saya ini, video Bapak ini. Kalau ada yang menambahkan atau ada yang mengurangi, silahkan diketik di kolom komentar. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.